Baik teman-teman, materi yang akan dijelaskan oleh saya itu ada 3, operasi tanda, deret, dan fungsi. Di mana saya akan menjelaskan operasi tanda. Operasi tanda itu ada 4, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan keempatnya dan memberikan contohnya. Nah, langsung saja kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, di sini saya operasi penjumlahan adalah operasi dasar dalam matematika yang melibatkan penambahan 2 atau lebih bilangan dengan eksponen. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh, ya ada 3. Maka saya akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah, langsung saja kita melihat operasi penjumlahan itu. Penjumlahan bilangan positif seperti A ditambah B sama dengan C. Contohnya 25 ditambah 40 itu sama dengan 75. Lanjut yang nomor 2, penjumlahan bilangan negatif, di mana negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif C. Contohnya negatif 5 tambah negatif 2 itu sama dengan negatif 7. Nah, lanjut ke nomor 3, penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan ini kita harus menyamakan yang di bawahnya, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Nah, yang 2 dan 3 ini kita harus samakan. Nah, di sini kita akan mencari yang 2 ini dikalikan 3, yaitu 6. 3 dikali 2, maka 1 kali 3 itu 3. 1 dikali 2 itu 2. Maka 2 ditambah 3 itu kita jumlahkan, hasilnya 5. Maka kita akan mendapatkan hasilnya itu 5/6. Bagaimana teman-teman? Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi pengurangan. Nah, melibatkan pengurangan satu bilangan dari bilangan lainnya. Hasil dari operasi ini disebut selisih atau hasil penggunaan. Penggunaan bilangan pecahan seperti 2/4, 2/4. Maka yang dikurangkan itu 3 dan 2. 3 dikurang 2 itu 1, maka hasilnya 1/4. Saya juga menjelaskan operasi perkalian. Dilakukan dengan cara pengalian suku sejenis. Suku terbagi dikalikan suku terbagi, dan suku pembagian dikalikan suku pembagian. Langsung saja contohnya 1/3 dikali 3/2. Yang dikalikan itu ada sama, hasilnya 3/6. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan operasi pembagian, di mana operasi pembagian pecahan dapat dilakukan dengan 3 pecahan yang akan dibagi. Rumusnya A/B dikali C/D, AC BD sama dengan T. Contoh soalnya itu 7/3 dikali 6/1 sama dengan 42/3, maka hasilnya 14. Nah, di sini sangat mudah kan untuk mengerjakannya. Nah, saya juga akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu deret. Di mana deret itu, nah di sini saya menjelaskan bunga sederhana. Bunga sederhana simple interest adalah metode untuk penghitung bunga yang diperoleh atau dibayar atas jumlah pokok tertentu dalam periode waktu tertentu. Bunga sederhana dihitung berdasarkan jumlah pokok awal dan tidak diperhentikan bunga yang Setelah diperoleh kita paham sebelumnya. apa itu deret, Setelah kita memahami apa itu bunga sederhana, langsung saja rumus dan penjelasannya. Rumus itu adalah B kali R kali T.
di mana B adalah bunga yang diperoleh atau dibayar, yang P itu adalah jumlah pokok awal, R tingkatan bunga per periode biasanya per tahun, T waktu dalam periode biasanya dalam tahun. Setelah kita memahami dan menghafal rumusnya, kita akan mudah untuk menjawab soal-soal berikut, di mana saya telah memberikan contoh soal. Langsung saja kita ke contoh soal berikut. Di sini Ali menabung uang yang di bank sebesar 5 juta. Bank tersebut menambahkan tingkat bunga sederhana sebesar 6% per tahun. Ali ingin mengetahui berapa banyak bunga yang akan diperolehnya setelah 4 tahun dan berapa jumlah total uang yang akan dimiliki di akhir periode tersebut. Nah, ini semuanya kita masukkan dulu, kita jelaskan apa itu P, di mana yang B di sini. Dan baru kita jawab soal berikut. Di sini yang diketahuinya itu P, di mana P itu adalah jumlah uang yang disimpan, yaitu 5 juta. Yang R-nya itu 6% per tahun, di mana itu suku bunganya. Dan T-nya itu adalah waktu periode, jumlahnya itu 4 tahun. Maka setelah itu, sesudah kita sudah mengetahuinya, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 5 juta dikali 0,06 dikali 4. Maka hasil dari itu semua sudah kita kalikan, maka jumlahnya itu 1.200.000. Jadi bunga yang diperoleh Ali setelah 4 tahun adalah 1.200.000 rupiah. Maka saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi investor dari fungsi eksponensial. Fungsi ini digunakan untuk menemukan pangkat dari suatu bilangan dasar basis yang menghasilkan nilai tertentu. Nah, langsung saja kita ke contoh pengertian logaritma. Secara umum, logaritma bisa dinyatakan sebagai log B A sama dengan C yang berarti BC sama dengan A. Di sini log A adalah logaritma dari A dengan B. B adalah basis logaritmanya, yang A adalah bilangan yang dicari logaritmanya, sedangkan C adalah hasil logaritmanya. Setelah kita sudah memahami pengertian logaritma, maka kita akan masuk kepada contoh soalnya, di mana contoh soalnya itu adalah hitunglah 2 log 32. Maka kita akan menyelesaikannya. Kita buat dulu pengetahuannya. Yang diketahui itu adalah basis. Basisnya itu tadi berapa? Basisnya itu 2. Bilangannya itu 32. Nah, temukan eksponen yang membuat basis menjadi bilangan tersebut. Bilangan tadi itu bilangan 32. Maka kita akan menemukan pengetahuan berpangkat 2 itu biar hasilnya 32 itu pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya 32. Maka jadi 2 log 32 itu adalah 5. Mungkin sampai situ dulu teman-teman.